Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya, menggunakan untuk aktivitas kita, aktivitas ibadah, aktivitas duniawiyah kita, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita tersebut, kita mampu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perbekalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tempat yang abadi kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ayuhat tulab, naltaqi dar nuwasil darsana al-madi alladhi yata'allaqu بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بحثنا في الماضي ودرسنا الذي يتعلق بماذا من يعرف منكم. Anak-anak Ustaz semuanya, kita telah belajar pada pekan yang lalu tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bahas sebelumnya, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk safarnya yang pertama, bepergian beliau yang pertama sekali ketika beliau masih kecil, ya, ketika berumur 12 tahun. Beliau saat itu pergi bersama pamannya, yakni Abu Thalib, ya. Yaitu ini dia yang pertanyaan yang ke-9, ya. Ketika itu Nabi berusia 12 tahun. Nah, di saat itu juga lah terjadi sebuah peristiwa, ya, melihatnya si Bahira, seorang rahib, tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya si pendeta tersebut menyuruh pamannya Abu Thalib untuk kembali, ya, meninggalkan Syam. Baik. Nah, selain si Bahira, ya, si Bahira sang rahib juga ada juga beberapa orang lain, ya, pendeta yang bernama Aish. Saat itu ia menyukai Mekah dan para penduduknya. Kegiatan sehari-harinya beribadah, bertafakur di apanya, ya, tempat ibadahnya di Syam. Nah, setahun sekali ia datang ke Mekah. Bila tiba di Mekah, ia memilih tempat tinggal, ya, dan berpidato di hadapan para penduduk Mekah. Di antara bunyinya adalah, katanya, "Hai para penduduk Mekah, sebentar lagi akan ada seorang nabi yang muncul di tengah-tengah kalian. Ia meyakini agama bangsa Arab sesungguhnya. Ia juga akan menguasai bangsa Ajam, non-Arab. Siapapun yang berjumpa dengannya lalu menjadi pengikutnya, maka ia akan sejahtera. Siapapun yang bertemu dengannya tapi justru memusuhinya, pasti akan sengsara." Nah, itulah di antara bunyi pidato yang disampaikan oleh pendeta yang lain selain Buhairah. Jadi intinya apa?
bahwa kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi itu banyak diketahui oleh penganut kitab suci ya terdahulu, pendeta-pendeta Nasrani yang masih ya beberapa persen keaslian daripada kitab suci mereka, kitab Injil mereka. Jadi sebagian mereka yang ahli dalam kitab suci tersebut, mereka sudah memahami bahwa akan datang yang namanya nabi terakhir dari nabi-nabi yang sudah ada, yang pernah Allah kirim di permukaan bumi ini. Jadi ini juga membuktikan akan kenubuahan nabi, akan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya diceritakan oleh Al-Quran, tapi diceritakan oleh orang-orang Nasrani dalam kitab suci mereka. Taib. Jadi setelah menyelesaikan sebagian urusan, si Abu Thalib pun bergegas membawa Nabi Muhammad pulang ya sampai ke Mekah, dan sampailah di Mekah ya. Nah, sejak kejadian itulah Abu Thalib pun semakin berhati-hati merawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya tumbuh menjadi sosok yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari segala bentuk tradisi dan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Beliau tumbuh menjadi pemuda yang berakhlak luhur. Tutur kata beliau santun. Kepribadian beliau memikat, jujur, penyabar, amanah, jauh dari perilaku kebiasaan orang-orang jahiliyah saat itu yang sangat menyedihkan. Bahkan gelar Al-Amin ya adalah nilai mutlak dari kejujuran beliau yang tak diragukan lagi oleh siapapun saat itu. Subhanallah. Nah, Rasulullah pernah menceritakan ya, aku masih ingat, kata beliau, waktu itu aku masih kecil, sedang bermain-main dengan beberapa anak-anak Quraisy. Kata beliau, kami sedang memindahkan batu-batu. Itu merupakan bagian dari permainan anak-anak kecil kala itu, kata beliau. Semua kami sudah telanjang ya, semua kami sudah telanjang karena kain yang kami kenakan ya, pakaian yang kami kenakan sudah kami gunakan untuk mengangkut batu-batu di atas kepala. Tiba-tiba saja, kata beliau, ada sosok yang tak terlihat ya memukul kepalaku, memukulku ya, yang tak terlihat Nabi ya, ada sosok tiba-tiba kayak ada yang memukul gitu. Hei, katanya, kenakan sarungmu sekarang juga, artinya supaya Nabi menutup auratnya gitu kan. Kukenakanlah kain itu cepat-cepat, kata Rasulullah. Ku angkut batu itu ya di antara teman-temanku, sementara tubuhku berselimutkan kain ya. Ini kisah diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau ya Fathul Bari ya, bab Bunyanul Ka'bah ya. Jadi kisah ini sahih. Demikianlah dituturkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan masa kecil beliau, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari perilaku jahiliyah tersebut. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, kita lanjutkan pada hari ini ya pelajaran kita, yaitu pada pertanyaan yang ke-10, as-soalul ashir. Pertanyaan yang ke-10, mata kana harbul fujjar, mata kana harbul fujjar, kapan? Kana adalah harbul fujjar, atau kapan terjadinya harbu, perang, kapan terjadinya perang fujjar. Jawab, kana harbul fujjari adalah perang fujjar, walahu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
arba'a asyrata sanatan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berusia 14 tahun. Arba'a asyrata, 14 sanatan, tahun. Au khamsa asyrata, atau berusia 15 tahun. Jadi para ahli sejarah berselisih apakah 14 atau 15 tahun, tetapi masih mendekati, ya. Wa kana yanbulu ala a'mamihi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yanbulu, ya, membawakan, mengumpulkan anak-anak panah ala a'mamihi, ya, untuk paman-paman beliau. Ayuhat tulab rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi poin yang ke-11 ini adalah berkenaan ketika Nabi berusia 14 atau 15 tahun terjadi suatu peristiwa besar, ya, yaitu disebut dengan perang Pujar. Perang Pujar atau juga ada mengatakan perang Pijar. Meletusnya perang Pijar ini terjadi antara pihak Quraisy, ya, bersama pihak Kinanah, ya, suku Quraisy dan suku Kinanah, ya, berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya terpandang. Pada awal mulanya pihak Qais lah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih kepada pihak Quraisy dan pihak Kinanah. Nah, dinamakan perang Pujar, ya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan dalam kitab beliau ini, ya, kitab beliau Safiyur Ar-Rahiqul Makhtum, beliau mengatakan bahwa kenapa disebut dengan perang Harbul Fujar, perang Pujar? Kata beliau, karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram. Karena banyaknya terjadinya pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Jadi di antara orang-orang kafir, orang Arab, ya, orang Arab saat itu, mereka yang namanya Ka'bah, ya, mereka hormati, mereka menghormati tanah haram dan mereka menghormati bulan-bulan suci. Pada bulan-bulan suci tersebut mereka tidak boleh berperang. Cuman saat itu terjadilah peperangan, ya, pertikaian, ya, antara dari pihak Quraisy, ya, dan Kinanah berhadapan dengan Qais, ya, Ailan. Seharusnya tidak boleh, maka disebut dengan perang Pujar karena mereka melanggar kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ya, ketika berusia 14 tahun atau 15 tahun ikut bergabung dalam peperangan tersebut, ya, dengan cara apa kerjaan beliau? Nabi mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Itulah pekerjaan Nabi saat itu. Ya, taib. Berikutnya kita lanjut, ya. As-soalu al-hadi asyar, soal yang ke-11. Soal yang ke-11. Kana safaru tsani ila Syam fi, ya, mata kana safaruhu tsani ila Syam? Kapan safarnya Nabi yang kedua kali ke Syam? Kapan Nabi bersafar yang kedua kalinya ke negeri Syam? Karena safaruhu tsani adalah safarnya Nabi yang kedua kali ila Syam, ke negeri Syam, fi tijaratin, dalam rangka tijarah. Jadi ini adalah yang kedua kali. Yang pertama adalah bersama pamannya di tempat yang sama, Syam juga, ya. Nah, yang kedua kali ini ketika Nabi berusia berapa tahun? Nanti kita bahas, ya.
Nabi dalam hal berdagang ya, li Khadijah, bagi perniagaan Khadijah, wa ma'ahu, dan bersama Nabi ketika Nabi safar itu, nah ikut juga ya seseorang, ghulamuha, pembantunya, pelayannya Khadijah, muha ya, pelayannya Khadijah, Maisarah, bernama Maisarah. Wa fi ruju'ihi, dan ketika pulang Rasulullah SAW dari Syam, tazawwajaha ya, Nabi SAW menikahi Khadijah. Walahu, dan Nabi saat itu, idzaka, ketika itu, ketika zaka itu, dan Nabi adalah Nabi ketika itu, minal umuri, berusia, khamsun wa ishruna sanatan, khamsun 25 tahun ya, 25 tahun. Ayuhat tulab, anak ustaz semuanya dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan antum keistiqomahan dalam belajar ya. Semoga antum menyimak ya pelajaran ini. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran tentang Nabi berdagang ke negeri Syam. Inilah kali yang kedua Nabi berangkat ke negeri Syam, di tempat yang sama. Jadi belum berhasil dengan usaha pertama berdagang mengikuti pamannya ke Syam, kesempatan kedua terbuka lagi ketika Nabi berusia 25 tahun. Saat itu Nabi Muhammad ya sudah menjadi seorang pemuda yang gagah. Abu Thalib menawarkan lagi beliau pergi berdagang. Nah, kali ini dengan mencoba peruntungan baru, mengelola usaha dagang yang pemiliknya adalah seorang pengusaha kaya. Saat itu Abu Thalib mendengar ada berita bahwa Khadijah, seorang wanita kaya, sedang menyiapkan perdagangan yang akan diangkut dengan kafilah ke negeri Syam. Segeralah ia panggil kemenakannya itu. Jadi Abu Thalib memanggil Rasulullah SAW. Wahai Ananda, kata Abu Thalib, aku bukanlah orang yang berpunya. Kita makin tertekan oleh kondisi kita saat ini. Kudengar Khadijah mengupahkan orang menjalankan usahanya dengan bayaran 2 ekor anak unta. Tapi aku tak setuju kalau kau hanya diberi upah segitu, upah dari berjualan akan harta Khadijah diberikan 2 ekor unta. Aku tidak mau seperti itu, katanya. Bagaimana kalau aku coba bernegosiasi dengannya? Apa kata Nabi? Terserah pamanlah, kata Nabi. Bukan berarti aku tidak cemas terhadap pergerakan kaum Yahudi yang bisa jadi terjadi ya, selalu mengincarmu seperti yang pertama kali kamu ke Syam, kata Abu Thalib. Tak masalah pamandah, kata Rasulullah. Abu Thalib pun pergi mengunjungi Khadijah, lalu ya dia berkata, Khadijah, setujukah kau memperkerjakan Muhammad? Setujukah kau menjadikan Muhammad menjadi pekerjamu? Tanya Abu Thalib. Jawab Khadijah, boleh. Kudengar, kata Abu Thalib, kudengar engkau mengupah orang dengan 2 ekor anak unta. Tapi untuk Muhammad aku tak setuju jika dibayar kurang dari 4 ekor. Apa kata Khadijah? Sekalipun permintaanmu itu untuk orang yang jauh dan tak kusukai, akan kupenuhi tawaranmu itu. Apalagi kalau untuk orang yang dekat dan kusukai pula, jawab Khadijah dengan tegas. Kembalilah sang paman menemui kemenakannya. Ia ceritakan hasil negosiasinya itu. Apa kata dia? Sungguh ini adalah rezeki yang dilimpahkan Allah kepadamu, ujarnya dengan yakin sekali. Ungkapan Khadijah ya yang tadi, orang yang dekat dan kusukai pula, bukanlah basa-basi ya. Setidaknya ada 2 alasan Khadijah berkata demikian. Pertama, kredibilitas Abu Thalib itu tersirat dari ucapan Khadijah, sekalipun permintaanmu untuk orang yang jauh dan tak kusukai. Artinya apa?
Keberadaan Abu Thalib sendiri adalah rekomendasi penguat. Adanya Abu Thalib merupakan penguat dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kecerdikan Khadijah dalam mencari partner dagang, pintarnya Khadijah dalam mencari teman untuk mengelola ya usahanya. Ia menjadi kaya, menjadi bangsawan sekaligus investor yang sukses bukan semata-mata karena ia keturunan orang kaya, bukan sebagai mantan istri dari suami yang kaya, tapi karena ia lihai dalam mengelola harta benda yang dia miliki. Kedua, karena reputasi dan profesionalitas Muhammad yang sudah didengar oleh Khadijah. Gelar Al-Amin bukan gelar main-main. Selain itu, Muhammad SAW dikenal sebagai pemuda yang gigih bekerja. Bahkan dari semenjak ia kecil ya memiliki etos kerja yang kuat. Tidak ada gunanya dalam dunia bisnis ya. Khadijah amat menyadari hal itu, maka saat ditawari memperkerjakan Muhammad, ia rela membayar lebih mahal. Itulah prinsip bisnis yang sangat kuat dari seorang Khadijah. Muhammad menyambut baik kepercayaan itu. Taib. Jadi ada sesuatu yang ganjil di sini ya, ada yang aneh mungkin ya. Kalau antum melihat di sini ada Maisarah ya, Maisarah. Jadi Nabi berdagang ke negeri Syam itu ditemani oleh Maisarah namanya. Oleh apa namanya? Maisarah. Jangan antum kira Maisarah ini adalah perempuan. Tidak mungkin sih ya. Nabi itu berjalan ini antar negara ini ya. Mekah ke Syam ini negara ini, antar negara, jauh ya, jauh. Kan tidak mungkin mereka, tidak mungkin Nabi dengan perempuan, ya, nggak mungkin kan, Allah jaga itu. Jadi Maisarah ini adalah nama untuk laki-laki, ya, pelayannya Khadijah, pelayan rumahnya Khadijah, bukan nama perempuan. Ya, walaupun ya di sini ada tak marbutoh, tak yang berbentuk bundar di belakang nama itu bukanlah ta taknis, bukanlah ta menunjukkan jenis kelamin perempuan seperti kata Fatimah, Aisyah ya, kan sama kan, sama nggak, sama-sama tak marbutoh ya kan? Tapi bukanlah menunjukkan, nggak selamanya ta taknis ya, tak marbutoh ini menunjukkan ta taknis, ta untuk perempuan. Coba lihat Abu Hurairah, ada namanya Tolha bin Ubaidillah, banyak kan, ada nama-nama para sahabat ya Nabi SAW yang diakhiri dengan tak marbutoh. Tapi apakah si Tolha ini perempuan? Tidak, laki-laki. Nah, itulah kebiasaan orang-orang Arab. Cuman ganjil sama kita. Kenapa? Karena kebiasaan di orang-orang kita, khususnya orang-orang Melayu ya, mereka menamakan anak mereka yang perempuan bernama ya Maisarah misalnya, ada Salamah misalnya gitu kan. Jadi itu nama-nama laki-laki di kalangan orang Arab. Maisarah itu nama laki-laki, lain sama kita nama perempuan. Ini yang ada yang agak mengganjil ya. Jadi Maisarah di sini yang laki-laki tadi ya, pelayan Rasulullah, pelayan Khadijah yang menemani Rasulullah, selain bertugas sebagai pelayan pengantar, juga bertugas mencermati pergerakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Maisarah ini ditugaskan oleh Khadijah untuk memantau keberadaan Rasulullah SAW, meneliti sosoknya, kepribadian, perilakunya ya. Ini tugas dari Maisarah, dari Khadijah. Maka sepulangnya ke Mekah, Maisarah segera menceritakan apapun yang dialami oleh Rasulullah saat itu. Maka Maisarah segera menceritakan tentang hal ihwal Rasulullah SAW, apapun yang ia lihat dari mata kepalanya sendiri. Akhirnya semakin bertambahlah ketertarikan Khadijah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini juga nanti ada kisah ya, ada kisah adanya seorang pendeta yang melihat mereka berdua, melihat Rasulullah dan Maisarah. Lalu si pendeta yang kenal sama Maisarah
memanggil Maisarah, hai Maisarah, siapa pemuda yang berteduh di bawah pohon itu? Bisik pendeta itu. Lalu si Maisarah menjawab, itu pemuda dari Quraisy, tanah haram, luar biasa. Kata pendeta itu, tahukah kamu, hanya seorang nabi yang berteduh di bawah pohon yang satu ini. Lalu Maisarah melongo memandangi pendeta itu. Apakah ada sedikit kemerahan di matanya? Ya, kata Maisarah, ada. Tidak salah lagi. Maisarah pun semakin bingung, ya, ciri-ciri yang disebutkan, ya kan, aneh gitu kan, apa ini maksudnya ini gitu kan. Jangan sekali-kali berpisah dengannya, kata pendeta itu. Dia tidak salah lagi, dia calon nabi akhir zaman. Seandainya aku masih bisa berjumpa dengannya saat ia diperintahkan Rabbnya untuk berhijrah dari negerinya. Ya, sampai di sini terputus ya. Artinya apa? Seandainya si pendeta ini masih hidup ketika Nabi berdakwah, diusir dan berhijrah ke Madinah, maka pendeta ini akan ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela agama ini. Masya Allah ya, ini seorang pendeta ya Nasrani, mereka banyak yang tahu tentang keberadaan dan ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan melimpahkan rasa cinta dan sayang dalam diri Maisarah ya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Maisarah pun memperlakukan beliau seolah-olah tuannya sendiri dan dia adalah budak beliau. Kejadian yang ini yang ia alami bersama Rasulullah ya, itu juga menunjukkan ya betapa cintanya Maisarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhat tulab ya. Jadi apa namanya? Wa fi ruju'ihi tazawwajaha walahu idzaka. Nah, kemudian berikutnya adalah poin yang berikutnya adalah pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Jadi Nabi Muhammad yang muda ini tumbuh bukan saja sebagai pemuda yang bersih dari perilaku buruk masa jahiliyah ya, sebagai pemuda yang jujur, amanah, gigih bekerja, tapi juga sebagai pemuda yang tampan, berbadan tegap dan berpenampilan memikat. Ini diantara ciri-ciri fisik Nabi ya. Nabi itu tubuhnya tegap ya, tampan dan berpenampilan yang memikat. Perawakan beliau ini sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis beliau, juga Imam Muslim dalam Al-Fadhail. Rambut beliau ini ikal, tidak lurus dan tidak keriting, dan seringkali panjang hingga sebahu. Bila pun dipangkas tak lebih pendek dari daun telinga. Bahu beliau bidang, mata beliau tajam, hidung beliau mancung, kulit beliau tergolong putih untuk ukuran masyarakat Arab saat itu. Baik, itulah ciri-ciri fisik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Secara lahir dan batin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemuda yang menarik. Tak heran bila banyak orang berminat menikahkan putrinya dengan beliau, tapi kesempatan itu ternyata bukan milik siapa-siapa. Kesempatan itu ternyata milik seorang wanita cantik yang cerdas, berlian, berkarakter istimewa, seorang janda ya, yang usianya jauh di atas Nabi. Wanita yang beruntung itu adalah Khadijah bintu Khuwailid, partner bisnis beliau sebelum menikah. Wanita Quraisy yang akan menjadi partner utama Rasulullah dalam meniti jalan menuju revolusi terbesar umat manusia. Wanita pertama dari ummahatul mukminin yang paling dicintai oleh Rasulullah melebihi manusia manapun di permukaan bumi ini. Nah, jadi sebelum itu paman beliau sudah menyampaikan bahwa Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah, dengan Nabi, dan pernikahan Nabi pun dengan Khadijah berlangsung hanya 2 bulan sepulang beliau dari negeri Syam. Mengelola barang dagangan Khadijah sendiri kala itu adalah wanita Quraisy yang sangat terhormat, punya keturunan yang baik, wanita bangsawan
ya terkaya di kota Mekah saat itu. Akhirnya ya menikahlah Rasulullah dengan Khadijah bintu Khalid saat itu ya, setelah pulang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang dari negeri Syam. Taib. Baik, itu saja yang mungkin bisa disampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan antum bisa memahami kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Semakin muncullah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepribadian Nabi kita yang mulia ini. Dengan kita banyak mempelajari sirah Nabi, kita pun mengetahui ya kemuliaan Nabi, akhlak Nabi, kepribadian Nabi, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Nabi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya untuk pelajaran. Ingat ya, kita di sini belajar bukan hanya untuk melepaskan tugas sebagai seorang siswa, habis itu selesailah sudah. Tidak. Kita belajar dalam rangka untuk mengetahui agama kita dan kita amalkan ya. Kita berupaya meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk itu. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang kurang jelas ya Ustadz, persilakan untuk menjabri Ustadz melalui WA, silakan antum bertanya. Ada yang kurang jelas silakan.